الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله الذي أوجب الصلاة على كل مسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama mengharapkan ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang bernama Ka'ab ibnu Amr. Dia termasuk sahabat dari kalangan Ansar. Suatu ketika datanglah seorang perempuan untuk membeli kurma. Kebetulan dia ada di kebun kurmanya. Dia mengatakan, "Ibu, kalau ingin beli kurma yang lebih bagus, itu ada di rumah." Akhirnya perempuan tadi dibawa ke rumahnya, dibawa masuk ke dalam rumah. Dilihat-lihat, ternyata masih segar. Akhirnya oleh Ka'ab bin Amr dicium, dipeluk. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan melakukan dosa laksana suami istri, kecuali satu yang tidak dilakukan, yaitu berhubungan badan. Kenapa tidak berhubungan badan? Karena keburu klimaks. Bahasa kitanya keburu keluar. Karena zaman dahulu belum ditemukan rakikan telur ayam kampung ala Ustadz Warisi. Kalau rakikan Ustadz Warisi kan ada telur ayam kampung setengah matang, madu dicampur kecap asin, dikasih santan. 3 menit keluar, padahal belum ngapa-ngapain, baru pemanasan. Setelah beberapa lama dia menyesali, kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, aku melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang datang kepada saya pengen beli kurma, ternyata aku cium, aku peluk, aku raba-raba laksana suami istri. Cuma satu yang belum aku lakukan, ya Rasul, itu berhubungan badan." Apa kata Rasulullah? "Kamu kebangetan. Perempuan itu suaminya lagi berperang jihad fisabilillah, ternyata istrinya kamu gituin." Rasulullah terdiam, kemudian turunlah ayat yang berbunyi, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalata tarafayn nahari wa zulfan minal lail. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aqimis shalatah, dirikanlah salat, warafayin nahari, di 2 penghujung siang. Kalau di dalam tafsir Jalalainnya ditafsiri as-salawatul khams, salat 5 waktu. 2 penghujung siang itu maksudnya adalah zuhur, subuh, duhur, dan asar. Wa zulafat minal lail, dan laksanakanlah salat di penghujung malam. Di situ ditafsirkan adalah salat maghrib dan salat
isya. Jadi as-shalawatul khams, salat 5 waktu. Kenapa Ka'ab ibnu Amr ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dirikanlah salat? Innal hasanati, sesungguhnya perbuatan baik yaitu as-shalawatul khams, salat 5 waktu itu yudhibnas sayyi'at, dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Ka'ab ibnu Amr kemudian bertanya, ya Rasul, apakah hanya saya yang diampuni ketika melakukan perbuatan tersebut? Apa kata Rasulullah? Engkau dan seluruh umatku. Maksudnya apa bapak-bapak? Jikalau kita saat ini masih senang melihat bokong yang seksi, bahasa Maduranya tongkeng serajah, betul bapak? Betul. Masih senang melihat payudara yang montok, masih senang melihat perempuan yang menggunakan pakaian seksi, apalagi kalau amoy-amoy sudah bening putih, ngelihatnya itu kadang-kadang tak dilihat dosa, nggak dilihat sayang, kan gitu, betul pak? Betul. Kalau masih senang yang seperti itu bapak, jangan sampai yang namanya as-shalawatul khams, salat 5 waktu itu terlewatkan bapak. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan hanya ngambil maghribnya saja, jangan hanya ngambil jumatan saja, tetapi sempurnakan. Kalau ternyata sholat 5 waktu ini sudah kita sempurnakan, ayo kita sempurnakan dengan sholat sunnah rawatibnya agar kita dibangunkan rumah di surganya Allah. Kalau ternyata kita sudah menyempurnakan dengan sholat sunnah rawatibnya, ayo kita sempurnakan dengan sholat tahajudnya agar kita mendapatkan maqamam mahmuda, tempat yang terpuji di sisi Allah. Kalau ternyata sudah disempurnakan dengan tahajudnya, ayo kita sempurnakan dengan duhanya agar kita tidak dipakirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan rumah di surganya Allah, diberikan tempat yang terpuji, kemudian kita tidak fakir, mau atau tidak bapak? Oleh karena itu, ayo kita jaga sholat 5 waktu. Apalagi yang sering mendapatkan permasalahan. Setiap hari kita pasti mendapatkan masalah, betul bapak? Kadang-kadang masalah dengan keluarga kita, tetangga kita, dengan teman-teman kita. Kadang-kadang ketika kita berbisnis, awalnya saja ramai, kemudian setelah lama-kelamaan akhirnya sepi, betul tidak? Kemudian kata temannya, jangan-jangan kamu diguna-guna. Masa? Buktinya awalnya dulu ramai, sekarang tidak. Terus gimana dong solusinya? Pergi ke dukun. Akhirnya pergi ke dukun. Wahai bapak dukun, aku punya toko, dulunya ramai, sekarang sepi. Apa kata dukunnya? Ini ada orang yang jahat kepadamu, ini pasti kamu diguna-guna. Kemudian dia berkata, wahai Pak Dukun, aku kira-kira diguna oleh siapa? Sepertinya orang dekat. Betul tidak bapak? Kalau kita kehilangan, kita sakit, kita kena santet, biasanya banyak dukun tuh mengatakan, benih orang jauh boleh, orang semak. Betul tidak? Betul. Ketika ditanyakan, bapak dukun siapa namanya? Oh, aku nggak bisa ngasih tahu namanya, karena memang dia nggak tahu sebenarnya. Tapi kata dia, oh mohon maaf, ini melanggar kode etik perdukunan. Jangan-jangan tetangga saya yang menikahi mantan pacar saya bapak. Karena melihat kita di kocek kita ada amplop, kata dukunnya, padahal kalau kita tanyakan namanya nggak tahu dia. Sudah pacar saya diambil, kemudian toko saya menjadi sepi, diguna-guna, aku tidak rela. Aku ingin istrinya bapak kembali kepada saya. Betul, wani piro. Pokoknya adalah buat bapak. Akhirnya dikasih juga ilmu pelet yang ingsun amatek aji ku geria agung sebulukan pucuk rambutnya bla 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 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Manjur gak apa-apa? Pasti manjur. Tetapi kalau ada amplop yang lain lagi, aku kasih lagi doa yang lain. Kebetulan dukunnya pernah pesantren bapak, meskipun gak tamat, tetapi kabur. Apa kata dukunnya?
Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin bla bla bla. Baca 7 kali setelah sholat. Tapi jangan dipraktekkan Bapak, apalagi istri orang ya. Ini hanya cerita saja. Artinya Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan permasalahan hidup, jangan pergi ke dukun, tetapi kita pergi ke Allah Subhanahu wa taala, adukan, curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul betul betul. Ada sebuah hadis yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan permasalahan, idza asabahu khasasah, ketika Rasulullah mendapatkan permasalahan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nada ahlahu. Rasulullah memanggil keluarganya, kemudian mengatakan sallu sallu sallu. Kalau kita punya masalah Bapak, apapun masalahnya itu, ayo kita curhatkan kepada Allah dengan melaksanakan sholat, ambil wudhu, kemudian sholat, curhatkan kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi terbaik kepada kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah akan permasalahan kita, agar kita menjadi orang yang sabar, agar kita bisa melaksanakan sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita melaksanakan sholat bersama keluarga kita, betul tidak? Ketika kita berada di rumah, ayo ajak istri kita, ajak anak-anak kita, ayo sayang, ayo nak, kita sholat berjamaah. Kalau saat ini sudah berjamaah di rumah, sekali-kali ajak ke masjid bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Taha ayat 132? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu itu untuk melaksanakan sholat. Allah memerintahkan sholat kepada kita, bukan ada maksud yang lain. Sama seperti halnya atasan kita ketika kita berada di perusahaan, mereka mengatakan kamu harus kerjakan A, B, C, D. Ini bikin proposal, nanti kamu ikut meeting, kamu nanti ikut seminar dan sebagainya. Itu ada tujuan tertentu agar perusahaannya maju, mereka mendapatkan fee, termasuk atasan kita yang memerintahkan kita itu mendapatkan laba yang banyak. Betul tidak Bapak? Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sholat. Apa kata Allah? La nas'aluka rizqa, aku tidak meminta kepadamu rezeki Bapak. Allah memerintahkan kita sholat. Ketika ada masalah, ayo sholat, ayo sholat. Allah tidak minta rezeki kepada kita. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nahnu narzuquka, akulah, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Dari ayat ini Bapak bisa dipahami bersama, kalau orang rajin melaksanakan sholat, maka Allah berikan kecukupan kepada kita, Allah berikan rezeki kepada kita. Ada orang-orang kadang-kadang, saya rajin sholat ke masjid, saya sering berjamaah ke masjid, tetapi saya nggak kaya-kaya. Tetangga saya jarang sholat ke masjid, tetapi justru kaya raya, mobilnya banyak, istrinya 4. Tetapi Ustadz Punali sering ke masjid, istrinya masih 2. Oh, masih 1. Rezeki di sana jangan dipahami kaya Bapak. Rezeki di sana artinya anugerah. Razaka yarzuqu rizqan, isim masdar, adalah anugerah, adalah pemberian, kesenangan, kenikmatan. Yang penting ketika Bapak rajin sholat, apapun yang dibutuhkan oleh Bapak, Allah penuhi. Dikatakan punya duit banyak, nggak banyak sebenarnya, tapi kalau butuh selalu ada. Tidurnya nyenyak, kemudian hidup sehari-hari bersama istri, bersama anak, nikmat rasanya. Mereka yang tidak pernah sholat, yang kaya raya, belum tentu mereka nikmat, betul nggak? Kita meskipun makan ikan asin terasa nikmat, betul Bapak? Ketika keundangan dikasih daging kambing, daging sapi, kita siap memakannya. Orang kaya belum tentu Bapak. Uangnya miliaran, uangnya triliunan,
Tapi kadang-kadang ketika disuguhin daging, mereka tidak mau, alasannya apa? Karena darah tinggi. Ketika mereka diberikan gulai, alasan mereka, aku kolesterol. Diberikan sayur hijau, kata dia, aku asam urat. Jadi yang dimakan meskipun uangnya miliaran, uangnya triliunan, tetapi yang dimakan oleh mereka hanya tahu dan tempe. Kira-kira nikmatan siapa dengan Bapak? Nikmatan kita yang rajin melaksanakan sholat. Makanya ayo kita sempurnakan sholat kita, ayo kita jaga sholat kita. Dan ingat, banyak di masyarakat kadang-kadang ada yang salah. Sebenarnya ketika kita belajar agama itu, yang pertama kita belajar syariat, betul? Kalau kita ingin tingkatkan, kita belajar thariqah. Setelah thariqah kita tingkatkan lagi belajar ma'rifat. Setelah ma'rifat kita baru belajar hakikat. Kadang-kadang oleh orang dibalik, yang belajar pertama itu adalah belajar hakikat. Makanya ketika Ustaz menari ayo sholat, oh enggak. Sholat itu kan kata Allah, lidikri, aqimis sholata lidikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Aku sudah ingat, aku enggak perlu sholat. Ambil hakikatnya seperti itu Bapak. Bahaya sebenarnya. Karena Rasulullah sendiri, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian semuanya seperti halnya engkau melihat aku sholat. Rasulullah sholat tidak? Sholat. Tidak cukup niat Rasulullah. Karena apa? Karena syariat, thariqah, ma'rifat, hakikatnya itu semuanya berjalan semuanya. Diibaratkan syariat itu kita menanam pohon, kemudian thariqahnya itu sudah mulai tumbuh pohonnya, kita siram, kita pupuk. Kemudian setelah besar, kemudian berbuah, kita melihat ma'rifat, oh ternyata pohon saya sudah berbuah. Setelah ma'rifat, kemudian kita naik pohonnya, kita ambil buahnya, kita makan. Itu adalah hakikat. Jadi kalau kita sudah sampai kepada maqam hakikat, disitulah sempurnanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mari kita sholat seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga kadang-kadang tak sholat subuh, aku mah tingkatan wali, sholatnya di atas daun. Ada yang seperti itu Bapak. Baru tingkatan wali murid sudah seperti itu Bapak. Kalau wali kutub barangkali iya, betul tidak? Baru tingkatan wali murid sudah sholatnya di atas daun. Tapi insya Allah kita semuanya tidak seperti itu. Amin Allahumma amin. Kesimpulannya, ayo kita laksanakan sholat. Karena dengan melaksanakan sholat, dosa-dosa kita akan berguguran. Ayo laksanakan sholat, karena dengan melaksanakan sholat, permasalahan hidup kita akan diberikan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum